Mungkin kalau dari pertama persiapan analisa sperma itu kan minimal puasanya 2 hari. Ya. Minimal 2 hari, maksimal 7 hari. Nggak boleh lebih juga. Jadi 2 hari, bukan puasa makan ya, puasa tidak keluar sperma dengan cara apapun. Nah kita punya 2 ruang private di sini dan di sebelah, kurang lebih bentuknya sama ya. Ini ruang private, benar-benar buat private, ada tulisannya restoran, tapi siapa juga yang mau gangguin. Iya sih, ya kalau yang jomblo-jomblo kan pasti waduh, siapa tahu ada spray yang masuk. Tempatnya itu fantasi itu kayaknya bukan tempatnya di sini. Jadi ini kita sediakan ada TV untuknya alat bantu. Sebetulnya ada sih bisa kita bisa pasangan untuk membantu, tapi syaratnya tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Karena nanti akan ada kontaminasi terhadap spermanya. Jadi memang kalau dibantu istri tidak boleh sampai hubungan suami istri. Nanti akan diberikan tabung khusus. Untuk menampung, jadi tidak boleh mungkin topak apa-apa, tapi kan minimal kita hanya butuh berapa cc. Nggak sampai ketahuan terus harus gimana-gimana, lebih baik fresh-freshnya mungkin masuk tabung. Masukkan tabung semua, kalau ada yang sampai topak-topak jangan diambil. Nanti malah kebajanya malah yang keambil itu yang lain-lain kotorannya. Jadi kalau ada yang topak jangan diambil. Nah di sini juga sediakan TV, kursi, kemudian lampunya juga bisa diredupkan. Lebih nyaman dengan posisi yang redup, bisa redupkan. Kemudian di sini ada kamar mandi private juga. Nah, jadi bisa kamar mandi private, kamar mandi. Nah setelah selesai, di sini langsung ada tabungnya, jadi tidak perlu kontak dengan siapapun. Nah tabungnya udah ada chargernya. Ini bujuk-bujuk kopas nanti dari pihak embryolog akan mengambil hasil. Jadi benar-benar private, nggak mungkin kan? Iya. Jadi tidak ada kontak dengan orang. Nyaman jadinya. Nyaman. Kemudian juga sperma juga terjaga kan tidak harus keluar nanti misalnya jatuh kotor. Ya langsung direct ke sini, tutup mereka udah langsung tangani di situ. Siap. Tabungnya juga tabung yang steril, langsung masuk ruang embryologi langsung bisa dibaca. Nah, nanti sperma mungkin saya jelaskan dikit. Sperma kan yang dilihat pertamanya 3 ya bentuknya, pergerakannya menjumlahnya. Jadi parameter 3 itu kita pakai, kita lihat apakah sperma ini good. Kalau saya rasa biasanya kalau kayak gini spermanya good. Wah, cas. Mantap. Ada lagi aman. Ini aman. Ya, kalau cara mengeluarkannya juga nggak perlu dijelaskan. Aman. Kenapa harus puasa? Kenapa harus puasa dan kenapa nggak boleh lama-lama juga? Nah, kalau puasa, misalnya kita puasanya kurang dari 2 hari, nanti terkumpulnya sedikit, mana terbacanya, wah sperma pria ini sedikit. Kalau terlalu cepat, sebenarnya kalau terlalu lama, kan sperma itu punya masa hidup. Kalau kita puasanya terlalu lama, kemudian dikeluarkan, nanti terbacanya kok banyak sperma yang mati. Takutnya nanti terbacanya sperma orang ini jelek karena nggak mau bergerak. Padahal sebenarnya bukan jelek, tapi spermanya karena udah expire. Jadi tetap kita keluarkan dulu, kita refresh. Jadi kalau sudah lebih dari 7 hari, takutnya sperma yang terkumpul itu sperma yang memang sudah overdate, jadi lebih baik dalam 2 hari dan 7 hari ya. Kalau udah overdate nanti kebacanya, wah ini spermanya males-males ini, pada tidur semua, pada mati semua. Padahal sebenarnya mungkin spermanya bagus, cuman kecampur dengan spermanya lama. Sperma mati itu dibuang ke mana? Kenapa? Sperma mati itu dibuang ke mana? Kalau di sini dibuangnya ke saluran. Oh itu maksudnya itu lewat masturbasi pasti keluarnya, nggak lewat kencing atau bisa apapun. Jadi itu kan seperti sel kita sendiri, meskipun sudah tua. Maksudnya kalau di dalam tubuh gitu ya? Oh ya. Itu akan hancur, dibuang sendiri, tidak ada masalah. Kalau perempuan kan menstruasi. Ya. Kalau cowok mungkin nggak masalah, itu akan di recycle istilahnya. Udah gampang, tidak ada masalah. Misalnya tidak dikeluarkan. Tetapi memang kan ada penelitian, kalau pria yang lama tidak mengeluarkan itu lebih beresiko untuk terjadinya kanker prostat, terus stres apa kayak gitu-gitu yang ngaruh ya? Stres sih yang nomor 1, lebih banyak stresnya. Ngaruh kayak gitu benar-benar ngaruh. Kalau istilahnya karena waktu kita mengeluarkan ada hormon-hormon khusus yang keluar yang relax. Jadi memang lebih baik keluar secara rutin. Sudah ada penelitiannya banyak. 1 minggu dalam 1 bulan itu udah berapa kali sih rutin sebenarnya keluar. Pantesan Vincent nggak pernah stres ya. Saya otot sampai merinding. Siapa aja ini udah sejarah ini, udah lama belum lakuin ini sebenarnya. Ini balik langsung ini berarti untuk menghilangkan stres. Iya, saya langsung keluar. Oke. Ini ada tulisan do not disturb, tapi siapa juga yang mau gantung ini. Yap. Oke. Private. Bagus nih. Kamarnya enak. Very clean, very good. Ada kamar mandi private kita ini. Dan ya pasti rutin dibersihkan, apalagi kalau sudah ada yang baru pasti harus dibersihkan.
sterilitas terjaga. Karena selain untuk kenyamanan pasien, juga untuk kualitas spermanya sendiri. Iya, benar. Kalau memang nggak baik, kita udah menjaga ada quality controlnya, menjaga tetap kualitas spermanya tetap benar-benar baik. Ya, perfect. Masih matanya. Oke. So, gimana Vincent pengalamannya mengeluarin? Awal-awal agak nervous dong. Iya ya. Terus guys, tapi ya dari situ aku cuma langsung kebayang istri. Pas lihat itu aku kayak something feels not good nih di sini. Kayak gimana gitu. Ya udah deh, look at my wife, bayangin istri, and then aman. In the beginning I was nervous tapi it's good. Yeah. I felt comfortable karena ruangannya juga apa ya dok? Nyaman. Oke. Dan ada juga private toiletnya yang bisa cuci-cuci apa, feel enak dan setupnya juga nyaman kok. I like it, it's good. Yes, bagus ya. Jadi tadi saya lihat juga nggak lama ya. Not even 15 minutes. Nggak nyampe 15. Not even 15 ya. Jadi emang comfortable banget ya, comfortable banget. Padahal barusan datang tadi malam ya. Iya, baru. Oke, jadi benar. Sperm analysis itu penting banget, Vin. Karena kita tahu bahwa 50% atau hampir 50%, separuh mengapa pasangan itu susah punya baby Ya. itu adalah faktor sperma. Jadi ketika ada sepasang suami istri gitu ya, dan kemudian mereka sudah setahun menikah, belum berhasil punya baby, kita harus berasumsi dulu 50% is male problem and 50% probably female problem. Ini yang orang Indonesia, bahkan bukan hanya orang Indonesia ya, kadang-kadang juga a lot bilang, something happen, it's the female, the woman yang disalahin karena prianya begini-begini. Betul, karena kalau dia belum tentu loh guys. Karena dikira kalau sudah keluar asal banyak, kental, keren gitu, wah ini pasti subur, padahal belum tentu. Gitu. Jadi betul yang dilalui oleh Vincent ini adalah the first step, kita mau melihat apakah the sperm quality-nya itu bagus apa enggak. Sperm itu ada 3 nanti akan muncul. Yang pertama adalah the quantity atau jumlahnya, yang kedua adalah pergerakannya, swimmingnya, dan yang ketiga adalah morphology atau bentuknya. Jadi kalau misalnya Vincent lihat di sini nih ya, morphology sperm itu macam-macam. Jadi normal tuh begini, ini kepala, ini ada yang kepalanya kegedean nih. Nah dok, ya? saya mau nanya, yang giant kayak gitu, apakah kalau dipilih bayi kita juga bisa jadi giant tuh? Nggak ada, justru kalau gede begini biasanya dia cacat, nggak bagus ya, nggak berhasil menghamili. Apalagi juga ada tuh pasien tanya, ini kalau kepalanya 2 kembar, bayinya kembar. Tadi aku juga mikir gitu dong, sama ya. Oh, jadi enggak, jadi ini justru kelainan-kelainan bentuk kepala. Nah, kepala atau head defect itu justru yang paling penting karena di sinilah tempat komponen genetik itu ada. Tabungnya di situ lah. Iya, betul. Jadi ketika nanti kita melakukan sperm analysis, kita bisa melihat berapa persen sih sperm yang bentuknya normal, berapa yang berenangnya cepat, berapa yang jumlahnya mencukupi. Nah, ini akan menjawab 50% dari why a couple is not pregnant yet. Gitu. Dan itu juga belum tentu balik lagi di wanitanya. Belum tentu juga balik lagi di wanitanya. Prianya. Yes. Nah, satu lagi. Kadang-kadang kalau pria sama wanita itu nggak hamil, ya kan? Kemudian yang diutak-atik, tadi saya bilang yang ceweknya dulu. Iya. Padahal tanda petik ngutak-ngatik atau memeriksa wanita itu kan harus transvaginal, itu kan kondisi yang kadang-kadang nggak nyaman. Sementara kalau cowok kayak tadi. Like what I did, ya bukan cuma ya, tapi jauh lebih ringan karena emang cuma secara ejakulasi. Betul. And then the test is from microscopic sperm ini ya. Ya. Jadi itu yang sebenarnya salah satu yang penting untuk diketahui. Apa yang dilakukan oleh Vincent ini salah satu yang yang harus diketahui oleh para cowok-cowok nih. Karena masalah pria itu hampir mengambil separuh dari masalah ketidakhamilan wanita. Nah, nanti tentu ada tindak lanjutnya. Apakah dari sperm yang dikeluarkan itu ini cocok nggak untuk program alami? Cocok nggak untuk inseminasi? Atau jangan-jangan bahkan dari hasil sperm analysis aja kita udah bisa bilang, oh ini the only way to get pregnant adalah IVF atau bayi tabung. Kenapa? Karena misalnya salah satunya adalah azoosperm. Udah pernah dengar azoosperm? Belum mungkin. Ya. Azoosperm itu ketika misalnya pria mengeluarkan sperma untuk sperm analysis, itu ternyata tidak kelihatan sama sekali sel spermanya. Padahal jumlahnya, warnanya, mungkin baunya semua normal.
Tapi di bawah mikroskop, not even one cell sperm. Nah, itu yang dibilang jangan judge a book by its cover itu ya. Belum betul tentu sekali. dari pasangan kita sebagai ceweknya, Yes. tapi mungkin di prianya karena bentuk casing spermnya kental banyak, tapi belum tentu di dalamnya sel spermnya itu beraktif ya. Betul sekali. Nah, itu yang kadang-kadang orang mikir, wah asal sudah kuat pancarannya banyak. Masih harus jadi bukan Wah, saya, jadi pasti iya, itu pacar. dia. Ternyata no. 50-50 guys. Yes. Dan ada salah satu pasien kita juga itu baru menikah 3-4 bulan, masih muda. Kemudian dicek, ternyata azoosperm. Wah, nggak percaya. Cek ke beberapa klinik sampai ke luar negeri. Ternyata azoosperm juga. Waduh. Gitu. Akhirnya ya kita cek hormonnya, dan bukan berarti azoosperm tidak bisa menghamili ya. Nah, bisa dengan cara IVF tadi. Asal ketika kita buka, kita ambil di dalam, itu ada spermnya. Nah, itu tetap bisa hamil secara bayi tabung. Oke, itu informasi yang penting banget tuh untuk para pria, dan tentunya pemeriksaan ini dilakukan 3-6 bulan. Jadi bukan berarti kalau misalnya sekali periksa forever Udah my fix itu ya. Iya, forever my sperm is normal. Enggak. Jadi setiap 3-6 bulan, ya 3-6 bulan biasanya kita akan mengulang pemeriksaan itu, karena kita tahu kondisi juga akan berubah every 3 to 6 months. Tapi dok, kalau kayak berubah kayak gitu, saya mau nanya, kalau untuk kita pria-pria ini kan kadang-kadang saya penasaran kayak, kadang-kadang kan kita baca di website tuh kayak we have to eat ananas, atau harus makan ini, atau makan apa kayak gitu. Apakah itu memang penting sebelum kita mau melakukan, kita mau hamil sama pasangan kita secara normal ya dok? Ya. Terus kita kayak, kan otomatis kita awareness-nya kan pasti naik, and we Google, is there any specific something that you have to do, eat diet before you can release the certain sperm yang, karena banyak pria kan agak, This is a very important question, dan banyak sekali berpikir bahwa saya mau besok mau periksa sperma, saya malam ini harus ngapain? No guys, kalau mau sperma mau bagus, you have to prepare at least 3 months. 3 months? Ya, 90 days lah ya. Itu harus punya pola hidup yang bagus ya. Kita mulai dari lifestyle. Lifestyle yang baik itu adalah olahraga yang teratur, tidur yang cukup, coffee ya maximum 1 glass per day. Nggak boleh too much coffee, juga nggak boleh. Avoid too much alcohol, cigarette smoking. Bukan hanya orang yang merokok, tapi juga passive smokers, itu juga dikurangin. Reduce at least 3 bulan itu. Kalau bisa sih selamanya ya, dikurangin ya. Nah, itu lifestyle-nya. Kemudian, satu lagi, sudah ada penelitian menunjukkan bahwa testicles, jadi testis itu nggak suka sesuatu yang panas-panas yang terlalu lama. Ya. Jadi, duduk terlalu lama di jok yang panas gitu ya, kemudian berendam air panas, di sauna terlalu lama, jacuzzi terlalu lama. Semua pengaruh ya? Iya. Kalau terlalu lama dan terlalu sering berpengaruh. Tapi kalau sesekali it's okay. Ya. Nah, sekarang nutrition. Biasanya disuruh makan yang cewek. Padahal nutrition untuk sperm itu sudah banyak penelitian. Satu, tomat misalnya. Tomato itu mengandung lycopene. Lycopene itu sudah beberapa penelitian menunjukkan bermanfaat untuk sperm motility, sperm quantity ya. Yang kedua, madu. Madu juga bagus untuk sperm. Ya, honey. Honey itu ada yang multifloral honey, ada yang unifloral honey, yang dari satu bunga aja sama yang dari bunga A. Kemudian yang ketiga, folic acid, ya kayak avocado, brokoli dan sebagainya, tauge, vitamins itu juga bagus. Itu bukan ketika mau besoknya kita, ini saya mau menghamili istri saya besok nih, makan subuh. Bilang, aku harus makan toge agar anak saya laki, atau makan daging agar. No, itu secara asumsi aja. Karena kalau memilih jenis kelamin, nggak ada bisa berhubungan langsung dengan makanan, enggak. Intinya sperma cell yang mana yang kuat, ya, mana yang cepat, betul. mau itu wanita atau pria, yang mana ini ya. Ada juga kan orang yang vegetarian anaknya cowok, ya kan tidak harus makan daging juga. Iya, gitu. benar. Nah itu tadi, jadi selain lifestyle, nutrition itu penting. Jadi nutrition bukan hanya untuk wanita yang mau hamil, tapi pria yang mau menghamili supaya spermnya bagus juga gitu. Enggak kok, itu kakek saya perokok berat, anaknya 9 misalnya. Ya ada berapa yang seperti itu? Karena jauh lebih banyak cigarette smokers atau passive smokers itu yang dari penelitian spermnya menurun. That's true. And by time makanan kita juga rubah, nutrisi kita juga rubah. Jadi mungkin zaman dulunya kita makannya nasi, kentang, sekarang kan udah nggak gitu lagi. Udah banyak junk food. Iya, so it depends on also lifestyle-nya juga ya, balik lagi dok. Iya.
Good to know. Iya, kemarin barusan ada juga baru menikah 3 bulan pasien saya, kemudian 3-4 bulan datanglah si istri bersama ibunya. Oke. Saya mau program dok, karena kok udah 4 bulan nggak hamil. Oke, 4 bulan kan masih lama. Tapi pertanyaan saya, kenapa you yang khawatir? Your husband mana? Husband saya lagi ketemu sama teman-temannya, lagi sibuk. Itu harus penting itu. Karena yang menghamili siapa? Biar sama-sama cek dari situ. Betul. Bisa lihat kesalahannya di mana atau di mana. Ya, ada yang bisa bisa diperbaiki. Oke, that's all. Terima kasih Vincent sudah Thank you. sperm analysis di sini. Nanti kita lanjutin untuk tahap berikutnya ya. Perfect. Thank you very much. Sip. Alright guys, sekarang kita menuju dalam pesawat. Tadi delay, tadi kita terbang sama Citylink. Anyways, nggak apa-apa. Sekarang sudah menuju ke pesawatnya. So, that's it for Surabaya, man. See you guys in Bali. Thank you.